Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunners Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Arsenal diambang pemilik baru. Miliarder India dan orang terkaya ke-10 di dunia, Mukesh Ambani, sedang mencari peluang untuk membeli klub Liga Premier dan Arsenal menjadi target utama. Meski Liverpool dan Manchester United berada di pasar untuk dijual, tiga pemiliknya mencari investor atau mitra baru. Stan Kroenke berada di bawah tekanan di masa lalu untuk menjual Arsenal, tapi orang Amerika itu dan keluarganya bersikeras bahwa klub tersebut tidak untuk dijual. Ini adalah kesempatan lain bagi mereka untuk menguangkan klub London dengan laporan di Daily Mail mengungkapkan Ambani lebih memilih untuk membeli tim Mikel Arteta daripada United atau Liverpool. Menarik untuk menantikan keputusan Stan Kroenke ke depannya. Yang pasti Gunners menginginkan lebih banyak investasi dari pemilik untuk mendapatkan lebih banyak talenta di jendela transfer mendatang. Jika hal itu bisa didapatkan, Arsenal bisa mendominasi Premier League untuk beberapa musim ke depan. Dua wonderkid Arsenal kembali berlatih usai alami cedera. Ben Chilwell dan Tino Komina kembali berlatih dengan Akademi Arsenal usai bangkit dari cedera. Arsenal Youth melaporkan bahwa baik Ben Chilwell dan Tino Komina mengambil bagian dalam sesi latihan untuk para pemain Akademi Arsenal di London sejak Senin lalu. Chilwell sendiri terakhir tampil dalam pertandingan kompetitif untuk Arsenal U23 pada bulan Januari, mengalami cedera saat mencetak gol penalti. Gelandang itu mengkonfirmasi bahwa otot aduktornya robek dan membutuhkan operasi membuatnya absen selama sisa musim 2021-2022. Chilwell kembali ke lapangan untuk tim U21 di pramusim, tetapi dia kemudian mengalami cedera lagi hanya dalam 22 menit pertandingan melawan ST Alban City. Akibatnya dia belum memainkan menit kompetitif musim ini. Sehingga ini waktu yang cukup baik bagi Chilwell untuk kembali karena tim U21 akan menjalani liburan musim dingin mereka. Dia berharap jeda pertandingan akan memungkinkannya untuk pulih sepenuhnya sebelum pertandingan Premier League 2 berikutnya melawan Manchester City pada 8 Januari. Chilwell tampaknya dinilai tinggi di Arsenal dan dia secara teratur mengambil bagian dalam sesi tim utama di bawah Mikel Arteta. Tapi masalah cederanya telah menahannya di tahun 2022 ini. Paling tidak U21 akan terdorong dengan kembalinya sang gelandang menambah kreativitas di lini tengah. Adapun Kwamina, bek tengah U18 memainkan 4 pertandingan pertama musim ini, menyelesaikan 90 menit melawan Chelsea, Fulham dan Spurs sebelum masuk lebih awal dalam pertandingan Piala Liga Inggris U18, yakni melawan Newcastle United. Mereka dikabarkan akan kembali ke lapangan melawan Norwich City pada 7 Januari mendatang. Arteta minati bintang Belanda Denzel Dumfries. Dilansir dari Football London, Arsenal dilaporkan tertarik untuk mendatangkan bek kanan Inter Milan Denzel Dumfries setelah menjadi Belanda di Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Dumfries dianggap sebagai sosok pemain yang kuat bertahan dan bagus dalam menyerang. Sebagaimana diketahui, Mikel Arteta telah memperkuat skuadnya dengan beberapa pemain baru sejak ia menjadi manajer Arsenal dan hasilnya terus meningkat setiap kali ada pemain baru yang bergabung dengan mereka. Untuk itu, Dumfries muncul sebagai target utama baru dari The Gunners. Namun Football London mengabarkan bahwa tidak akan mudah bagi mereka untuk menambahkannya ke skuad mereka karena keengganan Inter Milan untuk melakukan kesepakatan, terutama di bulan Januari nanti. Klaim pihak Italia telah mengumumkan bahwa dia hanya akan meninggalkan mereka di jendela transfer berikutnya jika seseorang membayar biaya besar untuk tanda tangannya.
Arsenal saingi incaran Chelsea dan Newcastle. I feel like everyone's a stranger. Adrien Rabiot yang kontraknya akan habis bersama Juventus pada musim panas 2023 mendatang, kabarnya masuk dalam radar Arsenal, Chelsea, dan Newcastle United. Sang pemain berusia 27 tahun itu memperlihatkan kegemilangannya selama Piala Dunia 2022 hingga membantu timnas Prancis melangkah lebih jauh. Itu merupakan lanjutan dari performa mengkilapnya di sepanjang musim ini. Dia telah sukses mencetak 5 gol dan 2 assist bersama dengan Juventus dari 16 penampilan di semua ajang. Namun kontrak Rabiot akan segera berakhir pada musim panas tahun depan dan nampaknya tidak akan diperpanjang seiring dengan masalah hukum yang menjerat si nyonya tua. Jurnalis Dani Longo dan Calcio Mercato menambahkan bahwa situasi ini bisa memaksa Juve menjual ex-pemain Paris Saint-Germain tersebut pada bulan Januari mendatang. Newcastle United disebut sangat serius untuk menggait Rabiot dan bersedia mengajukan penawaran menguntungkan bagi Bianconeri pada bursa transfer Januari demi mengalahkan pesaing yang lain. Sementara Arsenal dan Chelsea disebut-sebut ikut serta dalam perburuan, namun ogah mengeluarkan mahar di bulan Januari. Kedua klub top London tersebut akan menunggu hingga kontraknya habis pada musim panas dan menggait Rabiot secara gratis. Adrien Rabiot sendiri telah bermain untuk Juventus sejak 2019 silam. Dia juga bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis bersama PSG pada saat itu. Sejak saat itu, Rabiot telah memainkan total 145 pertandingan dengan mempersembahkan sebuah trofi Scudetto, 1 Coppa Italia, dan 2 Piala Super Italia. Dah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!